Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan Budi Susanto dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya ingin membahas mengenai komputasi terhadap penjumlahan. Jadi sebelum kita membahas mengenai komputasi terhadap penjumlahan, maka kita harus mengetahui dulu apa itu yang dinamakan dengan komputasi. Jadi komputasi itu merupakan suatu perhitungan yang tersusun atau menggunakan algoritma untuk mendapatkan sebuah hasil. Nah, di sini muncul pernyataan baru ya, algoritma. Jadi algoritma itu merupakan suatu sistem atau langkah-langkah step by step untuk memecahkan sebuah masalah. Di sini terdapat dua macam komputasi ya dalam penjumlahan. Yang pertama yakni komputasi tulis, dan yang kedua itu dinamakan dengan komputasi atau perhitungan dengan cara nalar atau berpikir. Itu dinamakan dengan komputasi mental. Jadi untuk dapat menguasai komputasi mental itu sendiri, itu harus menguasai berbagai keterampilan dari algoritmanya. Kemudian yang kedua harus memahami apa itu nilai tempat. Jadi yang dimaksud dengan nilai tempat, kita mengetahui letak nilai satuan, kemudian letak nilai puluhan, dan letak nilai ratusan. Kemudian yang ketiga itu dapat menguasai perhitungan 10 baris. Dan yang terakhir itu adalah kita harus menguasai sifat dari operasi hitung sendiri. Baik, di sini saya ingin memberikan contoh ya dan pembahasan agar teman-teman semua bisa dapat mengerti pembelajaran komputasi ini dengan mudah. Kemudian dalam komputasi penjumlahan ini perlu diketahui bahwasannya itu memanfaatkan kelipatan-kelipatan. Contohnya saya ambil kelipatan 10, yang mana kelipatan ini nanti itu dijadikan sebagai partisi atau pembagi untuk memudahkan dalam memperoleh hasil. Baik, di sini saya jumlahkan ya. Saya punya dua bilangan puluhan, yakni yang pertama 32 saya tambahkan dengan 35. Di sini saya partisi. Ingat, partisi itu ialah dengan membagi ya, membagi kelipatan. Nah, saya ambil 10 di sini. Saya pecah 35 ini menjadi 10, 10, 10, 2 dan 3. Nah, dengan cara kita tulis dulu. Kan mulai dari 32. Kita tulis dari 32. Nah, 32 kemudian kelipatan 10 ini kita masukkan di atas, kita jumlahkan. 32 ditambah 10 sama dengan 42. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan 10 lagi. Nah, kita jumlahkan dengan 10 lagi, maka hasilnya adalah 52. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 10 ini. Hasilnya adalah 62. Kemudian kita tambahkan dengan 2, itu 64. Dan kita tambahkan dengan 3, itu hasilnya 67. Nah, dengan ini coba kita cek dalam komputasi tulis dengan cara ide pertama tadi, yakni secara vertikal atau disusun secara bawah. Nah, di sini kita jumlahkan apakah benar 67 hasilnya. 32 ditambah 35. Satuan yang di sebelah kanan kita jumlahkan, 2 ditambah 5, 7, dan 3 ditambah 3, 6. Ya, benar. Kemudian step yang kedua itu saya partisi 35 atau saya bagi itu menjadi 30, 2 dan 3. Coba kita buktikan. Jadi cara pertama kita tulis yang 32 ini, awal ini kita tulis di sini di bawah, kemudian kita jumlahkan dengan 30 dengan partisi tadi. Nah, kita jumlahkan seperti ini, hasilnya maka 62. Kemudian kita tambahkan dengan 2.
64. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 3, jadi 67. Maka ini akan sesuai. Kemudian step yang ketiga itu ialah mempartisi 35 menjadi 20, 10, dan 5. Jadi di sini kita mulai dari 32 ya, kemudian ditambahkan dengan 20, itu maka hasilnya itu 52, kemudian ditambahkan dengan 10, itu hasilnya ialah 62, dan ditambahkan dengan 5, itu hasilnya akan 67. Jadi sama. Jadi di sini saya simpulkan dengan soal 32 dijumlahkan dengan 35 itu saya menemukan kurang lebihnya itu 3 step atau 3 langkah dalam memecahkan soal tersebut. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat salah dalam menyampaikan kata, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.